Terima kasih Bang Karni ya. Saya sengaja mendengarkan kawan-kawan semua, tidak memotong sedikit pun, mau berkata positif, negatif dan lain sebagainya. Saya berharap tidak dipotong juga, karena kelihatannya konstelasinya 4,5 lawan 1,5 ini. Apalagi Kodari ditaruh terakhir dia kan. Oke, karena itu saya akan memberi manfaat bagi rakyat Indonesia. Karena saya tidak berasumsi Bang Karni mengangkat tema ini menjadi tema yang gak penting. Berarti sebagai wartawan senior gagal Bang Karni mengangkat tema yang gak penting. Apalagi saya lihat iNews juga mengangkat soal pemakzulan ini. Jadi lengkap. Jadi penting yang seperti ini, bukan tidak penting. Tetapi saya ingin memulai satu statement yang namanya pemakzulan atau impeachment, article of impeachment di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu, pasal 7A, 7B itu, memang dibuat lebih sulit dibandingkan Undang-Undang Dasar sebelum perubahan atau sebelum amandemen. Karena memang pengalaman Gus Dur yang dianggap terlalu mudah di-impeach dengan subjektivitas politik pada waktu itu. Waktu itu kan mekanismenya sebenarnya dia dianggap melakukan tindak pidana korupsi Danatera, Yayasan Danatera, Bulog. Tetapi ujung-ujungnya kan pada waktu itu prosesnya 3 bulan setelah dianggap melanggar daripada haluan negara, 1 bulan kemudian akan diperingatkan lagi dan kemudian sidang istimewa. Tetapi eskalasinya pada waktu itu pemberhentian atau penggantian Kapolri dan pembubaran DPR. Jadi sudah disconnected seperti yang saya katakan. Karena itu memang akhirnya amandemen konstitusi itu menambah sebuah klausul tidak hanya political perspektif tapi juga legal perspektif. Jadi kalau mau mengimpeach presiden dan atau wakil presiden, jadi kata dan atau wakil presiden itu bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Itu bahasa hukum yang tidak boleh dibantah lagi ya. Dan atau, bukan dan. Jadi kalau memang misalnya memenuhi hasrat politiknya, maka ada yang namanya objektifikasi hukumnya di Mahkamah Konstitusi. Dulu waktu saya masih di sana sebagai salah seorang asisten hakim, saya begitu yakin Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitutions, ya, sebagai the protector of human rights. Tapi setelah kejadian akhir-akhir ini saya berpikir, wah ini hakim konstitusi itu main ini juga, bisa ke kanan, bisa ke kiri tergantung konstelasi politik juga ya. Dalam beberapa kasus kita melihat hal seperti itu. Karena itu sebenarnya dari sisi politik ya saya setuju dengan Adi Prayitno. Kalau elit-elit politik yang 7 atau 8 itu sepakat selesai semuanya. Cuman apakah mereka sepakat atau tidak, makanya saya katakan tidak mudah. Kan tinggal Prabowo sepakat, lalu Mega sepakat, Surya Paloh sepakat, Bahlil sepakat, kemudian Zulkifli Hasan sepakat, PKS sepakat. Nah saya bilang PKS ya, bukan presidennya atau Dewan Suronya karena dia lebih kolektif kolegial. Kemudian SBY sepakat, saya tidak menyebut AHY, SBY sepakat, ya kan? Selesai. Nah cuma masalahnya, jadi kalau yang namanya yang 470 orang itu ya cuman boneka-boneka politik aja itu sebenarnya. Dia nggak menentukan. Jadi kalau Anda duduk di sini anggota DPR mengatakan wah kami akan tolak dan lain sebagainya, udahlah bullshit untuk kondisi politik saat ini. Karena itu sangat bergantung kepada elit-elit politik itu. Nah kalau kita bicara soal politiknya, maka kita bicara tentang political insentifnya. Kira-kira kalau saya mau menjatuhkan Gibran, Prabowo misalnya, let's say, ada nggak political insentifnya? Insentif politiknya apa sih? Maka kalau tidak ada political insentifnya, Prabowo tidak akan bergerak. Kan begitu cara berpikirnya. Oke, untuk perspektif politiknya saya agak kurangi porsinya, saya perspektif konstitusinya. Tetapi kalau kita hanya melihat pendekatan hukumnya, mudah sebenarnya mengimpeach presiden dan atau wakil presiden itu. Karena ayat-ayatnya itu walaupun kelihatannya precise, tapi longgar sesungguhnya. Ada 6 yang dikatakan di situ. 1, melakukan pelanggaran hukum berat. Pelanggaran hukum berat itu adalah yang tuntutannya 5 tahun atau lebih. Banyak sekali kasus-kasus yang 5 tahun atau lebih. Kita bicara tentang dokumen palsu aja 6 tahun. Ya kan? Bicara tentang penghinaan, pencemaran, nah itu masih 4 tahun, kemarin 6 tahun. Bicara tentang berita bohong 10 tahun kemarin, tapi sudah selesai di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Karena itu kalau kita bicara tentang kejahatan yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih, banyak sekali. Yang kedua, melakukan korupsi. Saya kira korupsi itu nanti saya akan masukkan klausul itu. Kemudian melakukan yang namanya penyuapan, bribery, terima suap ya. Kemudian pengkhianatan terhadap negara, treason. Kemudian yang namanya melakukan perbuatan tercelah. Kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, saya mau adil dengan apa yang sudah dimasukkan oleh Purnawirawan TNI ini. Jadi Purnawirawan TNI itu bagaimanapun saya menganggap masa sih iseng 103 jenderal, kemudian 73 Marsekal, 91 63 Laksamana, kemudian 91
kolonel. Saya kira mereka tidak iseng. Adapun mereka berbeda dalam cara memandang politik, saya kira ada, ya kan? Mungkin ada jenderal gengnya Luhut Panjaitan, Agung Gumelar, Wiranto yang berbeda pandangan dengan geng sananya, Fahrul Rozi, Sunarko, Trisutrisno dan lain sebagainya. Itu kan kenyataan politik. Dan justru ini membuat kita bertanya-tanya, kok bisa? Jenderal-jenderal itu bisa berbeda pendapat. Kan jarang tuh jenderal bisa berbeda pendapat yang setajam ini menurut saya. Nah yang mereka ajukan, jadi kalau misalnya adresatnya itu mereka itu ke DPR sudah benar. Ada yang mengatakan, loh kan nggak bisa ke Prabowo. Saya kira mereka nggak bodoh juga. 8 tuntutan itu mereka bacakan, ya kan? Dan mereka mau datang ke Prabowo tapi nggak diterima. Tidak ada jadwal itu untuk menyampaikan 8 secara langsung. Mereka sampaikan di publik. Tapi poin ke-8 tentang impeachment itu, ya tentu adresatnya nggak ke Prabowo, tapi ke MPR. Tapi MPR itu ya harus DPR duluan. Karena MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Tapi untuk impeachment mulainya sepertiga anggota DPR. Lalu sidang 2/3 minimal dan 2/3 dari minimal 2/3 itu harus setuju. Datanglah ke Mahkamah Konstitusi. 90 hari di Mahkamah Konstitusi. Terbukti terus bisa ke MPR. Kalau MK mengatakan tidak terbukti berhenti. Nah mereka sudah menyampaikan itu secara prosedur ke DPR. Dan yang mereka sampaikan kalau kita baca alasannya ada 2 alasan besar yang mereka katakan. Alasan konstitusional dan alasan hukum. Alasan konstitusional itu cuma dasar-dasar impeachment saja sesungguhnya. Jadi mereka menyebutkan pasal 7A, 7B, mereka menyebutkan undang-undang kekuasaan kehakiman, mereka menyebutkan TAP MPR tentang bersih dari KKN dan lain sebagainya. Nah itu lebih pada dasar-dasar tapi mereka juga menyinggung soal putusan MK 90 tersebut. Oke, yang kedua itu alasan hukumnya itu yang lebih teknikal sesungguhnya. Sekarang pertanyaannya adalah ada nggak dari 6 klausul tersebut? 1, yaitu tindak pidana berat. 2, pengkhianatan terhadap negara. 3, penyuapan. 4, perbuatan tercela. 5, tidak lagi memenuhi syarat. Ada nggak masuk ke sana? Nah maka kalau kita lihat misalnya yang dipersoalkan oleh Purnawiran ABRI itu adalah salah satunya adalah Fufu Fafa. Mereka mempermasalahkan itu loh dalam itu. Kalau kita bicara tentang Fufu Fafa, misalnya itu confirm, itu adalah milik wakil presiden, maka bisa dikonstruksikan sebagai perbuatan tercela. Oke, karena dia tidak mengakui bahwa itu milik dia. Kita tidak bicara mengenai perbuatan masa lalunya, tapi perbuatan masa sekarangnya di mana dia tidak mengakui itu. Kenapa? Ya seperti yang saya katakan ketika ditanya takon sing duwe katanya. Tanya yang punya. Artinya secara eksplisit dia mengatakan not mine. Punya orang lain tuh, ya kan? Oke. Lalu apa lagi? Purnawiran itu juga mempermasalahkan mengenai investasi putra-putri presiden. Dari modal Ventura, ya. Ingat pada waktu sampai 100 miliar itu ada suntikan dana 100 miliar yang dianggap itu bisa it could be korupsi, bisa juga suap. Oke, itu dipersoalkan juga oleh mereka. Berikutnya, mereka itu masuk perkara suap atau suap ya atau bribery, ya suap atau corruption, ya bisa masuk situ. Nah mereka juga mempermasalahkan mengenai soal etika, kemampuan dan lain sebagainya. Masuk mana? Masuk persyaratan untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden. Masuk. Oh, kan persyaratan sudah selesai dalam rangka pemilu. Makanya kita tidak bicara lagi soal pelantikan. Sudah lewat. Pelantikannya sudah lewat. Nggak ada pelantikan lagi yang dipersoalkan karena sudah dilantik. Begitu sudah dilantik, maka yang dipersoalkan adalah impeachment. Makanya bahasanya adalah pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Bukan penggagalan pelantikan calon presiden dan calon wakil presiden. Nggak lagi. Jadi sudah selesai. Pertanyaannya adalah, kan ada 2 tadi. Apakah itu perbuatan masa lalu atau perbuatan masa sekarang? Saya ingin menjawab sebagai orang hukum tata negara, tidak penting masa lalu atau masa sekarang. Yang penting kondisinya hari ini dia sebagai apa. Kalau dia sebagai presiden dan atau wakil presiden, maka berlaku privilege. Jadi kalau kawan-kawan semua, jangan mengatakan nggak ada buktinya kalau dia pernah jadi tersangka dan lain sebagainya. Ketika dia menjadi presiden dan atau wakil presiden, berlaku privilege. Gak bisa dia kemudian dipanggil-panggil kejaksaan untuk diperiksa dan lain sebagainya. Atau dijadikan tersangka oleh polisi gak bisa. Karena berlaku privilege. Karena kalau dia bisa ditersangkakan oleh pihak kepolisian, wah kacau benar ketatanegaraan kita, presiden dan wakil presiden. Itu yang kemudian dikeluhkan Bill Clinton. Begitu dia mau jadi presiden, tiba-tiba banyak sekali yang bilang saya pernah dilecehkan dan lain sebagainya kan. Bill Clinton pada waktu itu. Dia bilang saya ini mau jadi presiden, saya ini mau serve to the country. Kalau saya disibukkan hal-hal seperti ini, habis waktu saya. Oke? Karena itu berlaku privilege buat dia. Nggak ada yang namanya presiden dan wakil presiden bisa dipanggil-panggil gitu.